Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembimbing satu saya. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Rais SSI MSI, dan dosen pembimbing dua saya dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Lilis Handayani SSI MSI. Dan juga dosen penguji satu saya, Ibu Nurul Fiskia Gamayanti SSI MStat, dan dosen penguji dua saya, Ibu Fajriani ST MSI, dan dosen penguji tiga saya, Bapak Iman Setiawan SSI MSI. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil saya dengan judul Metode Dekomposisi Aditif Rata-Rata Sederhana untuk Peramalan Tingkat Produksi Ubi Kayu di Sulawesi Tengah. Masuk pada pendahuluan, pada latar belakang, di Indonesia ubi kayu dianggap sebagai tanaman yang bernilai penting karena mempunyai berbagai manfaat. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang sesuai untuk pengembangan tanaman ubi kayu dan memiliki produksi ubi kayu yang besar. Kasus produktivitas ubi kayu menunjukkan data yang mengandung pola tren musiman, siklik, dan pola acak. Masuk pada penelitian terdahulu. Yang pertama, Riani N. 2016. Perbandingan metode dekomposisi klasik dan metode ARIMA untuk penukaran parameter data runtun waktu dengan studi kasus jumlah penumpang kereta api. Yang kedua, Arningsi 2016. Peningkatan produksi ubi kayu berbasis kawasan di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Budi S. Rajit 2014 tentang teknologi untuk meningkatkan produktivitas keuntungan usaha tani ubi kayu di lahan kering multisol. Masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meramalkan hasil produksi ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 menggunakan metode dekomposisi aditif rata-rata sederhana. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi peramalan menggunakan tracking signal untuk tujuan penelitian. Yang pertama, meramalkan hasil produksi ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 menggunakan metode dekomposisi aditif rata-rata sederhana. Yang kedua, menentukan tingkat akurasi peramalan menggunakan tracking signal. Pada manfaat penelitian, yang pertama, memberikan informasi kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah mengenai metode peramalan yang cocok digunakan untuk meramalkan data hasil produksi, khususnya untuk produksi ubi kayu. Yang kedua, memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca mengenai metode dekomposisi aditif rata-rata sederhana. Yang ketiga, menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan metode dekomposisi aditif. Untuk batasan masalah, yang pertama, metode yang digunakan pada penelitian ini sebatas metode peramalan dekomposisi aditif. Yang kedua, data yang digunakan sebatas data bulanan produksi ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2008 sampai 2018. Masuk pada tinjauan pustaka. Di Indonesia, ubi kayu menjadi makanan pokok setelah beras dan jagung. Dan ubi kayu tumbuh di sepanjang batang dengan tangkai yang panjang. Ubi kayu merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin protein. Pada analisis runtun waktu atau time series, yaitu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis rangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Bisa kita lihat rumusnya di mana XT adalah data runtun waktu ke T, BK adalah parameter ke K, ZKT adalah fungsi matematika K pada waktu ke T, EK adalah komponen error ke K. Untuk metode dekomposisi, peramalan adalah perkiraan besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara alamiah, khususnya menggunakan metode statistika. Perubahan suatu hal tersebut biasanya mempunyai pola yang agak kompleks, misalnya pada unsur kenaikan berfluktuasi dan tidak teratur, sehingga biasanya diadakan pemecahan ke dalam 4 komponen pola perubahan tersebut, yaitu tren, musiman, siklik, dan perubahan yang bersifat random. Metode dekomposisi juga digunakan untuk meramalkan data runtun waktu yang menunjukkan adanya pola tren dan pengaruh musiman. Bisa dilihat pada rumus tersebut. Pada YT adalah data runtun waktu periode ke T, DT adalah data tren periode ke T, ST adalah faktor musiman periode ke T, CT adalah faktor siklik periode ke T, ET adalah faktor error ke T. Secara matematis, umum dan pendekatan dekomposisi aditif sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya di mana XT adalah nilai runtun waktu
pada periode ke T, TT adalah komponen tren pada periode ke T, CT adalah komponen siklik pada periode ke T, ST adalah komponen musiman pada periode ke T, IT adalah komponen galat pada periode ke T. Model runtun waktu menganalisis pola data yang diasumsikan kontinu di waktu yang akan datang. Yang pertama, tren merupakan pergerakan data untuk naik atau turun pada suatu runtun waktu dalam periode yang cukup panjang. Yang kedua, siklik merupakan pergerakan tren yang meningkat ataupun menurun dalam jangka yang relatif lama atau untuk waktu yang lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, musiman merupakan fluktuasi dari data yang terjadi secara periodik dalam kurun waktu 1 tahun, misalnya fluktuasi per tribulan, kuartalan, bulanan, mingguan, atau harian. Yang keempat, variasi acak dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan kejadian-kejadian yang tidak mempunyai pola tertentu. Untuk pola tren bisa dilihat pada gambar di samping, di mana rumusnya sebagai berikut. TT adalah nilai tren ke T, A adalah parameter, B adalah prediksi, T adalah periode waktu, di mana untuk mencari A dan B sebagai rumus berikut. Pola musiman bisa dilihat gambar di samping. Salah satu contoh yang memuat komponen musiman adalah gelombang sinus secara otomatis dapat ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya dengan A adalah amplitudo, F adalah frekuensi dari jumlah pengamatan, T adalah indeks waktu, N adalah jumlah periode yang diamati, beta adalah sudut fase. Untuk pola siklik bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk pola temperaturan bisa dilihat pada gambar tersebut juga. Masuk pada ukuran akurasi peramalan yang terdapat mean absolute deviation atau MAD merupakan nilai total absolut dari forecast error dibagi dengan banyaknya data. Bisa dilihat rumusnya. Kemudian mean square error atau MSE. Mean square error bisa juga disebut galat peramalan. Bisa dilihat rumusnya untuk mencari MSE. Mean absolute percentage error atau MAPE. Rata-rata presentasi kesalahan kuadrat merupakan pengukuran ketelitian dengan cara presentasi kesalahan absolut. Bisa dilihat untuk mendapatkan nilai MAPE. Tracking signal adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu ramalan memperkirakan nilai aktual suatu ramalan diperbarui setiap minggu, bulan, atau tribulan sehingga data permintaan yang baru dibandingkan terhadap nilai-nilai ramalan. Bisa dilihat untuk mendapatkan nilai tracking signal. Masuk pada kerangka pikir. Yang pertama itu mulai plotting data, identifikasi pola data, menghitung rata-rata sederhana, menghitung nilai dari faktor tren, siklik, dan musiman, identifikasi model dekomposisi editor rata-rata sederhana, menghitung tingkat akurasi peramalan, kesimpulan selesai. Masuk pada metode penelitian. Lokasi dan tempat penelitian. Lokasi pada penelitian ini yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, dan tempat penelitian ini dilakukan pada Laboratorium Statistika Terapan Program Studi Statistika, jurusan Matematika, Fakultas MIPA, Universitas Tadulako. Untuk populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Tengah mulai dari tahun 2008 sampai 2018. Sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah produksi ubi kayu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2008 sampai 2018. Prosedur pengambilan data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah produktivitas ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2008 sampai 2018. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama membuat pola untung waktu untuk mengidentifikasi model data. Yang kedua, memilih model yang tepat melalui pola data. Yang ketiga, hitung rata-rata sederhana yang panjangnya N sama dengan panjangnya musiman untuk menghilangkan unsur musiman dan keacakan. Yang keempat, pisahkan rata-rata sederhana dari deret data semula untuk memperoleh unsur tren dan siklik. Yang kelima, pisahkan faktor musiman dengan menghitung rata-rata tiap periode yang menyusun panjang musiman secara lengkap. Yang keenam adalah identifikasi bentuk tren menggunakan metode linear. Yang ketujuh, menghitung faktor siklik. Yang kedelapan, membuat model data hasil produksi ubi kayu. Yang kesembilan, meramalkan produksi ubi kayu tahun 2019. Yang ke-10, menghitung tingkat akurasi peramalan. Masuk pada hasil dan pembahasan. Analisis deskriptif bisa dilihat pada tabel di samping yang terdapat bulan dari Januari sampai Desember dan juga mean, varian, simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum.
Dapat dianalisis bahwa data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 11 data untuk masing-masing bulan yang terdiri dari tahun 2008 sampai 2018. Rata-rata produktivitas ubi kayu tertinggi berada pada bulan Desember dengan jumlah 8.319,853 ton dengan nilai maksimum hasil produksi sebesar 23.103,934 ton dan produksi minimum sebanyak 2.271,250 ton, sedangkan untuk rata-rata terendah berada pada bulan November dengan jumlah 4.548,185 ton, dengan nilai maksimum hasil produksi sebesar 7.855,623 ton, dan nilai minimum hasil produksi sebanyak 2.973,100 ton. Bisa dilihat pada gambar di atas. Dari grafik di atas terlihat adanya penurunan jumlah produktivitas ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun, namun juga menunjukkan adanya aktivitas akan terjadinya peningkatan jumlah produktivitas setelah terjadinya penurunan tersebut, sehingga dapat diduga bahwa pada data terdapat bentuk tren. Untuk variasi musiman juga nampak pada gambar ini. Hal ini dapat dilihat bahwa pada bulan Juni, Agustus, dan Desember pada umumnya terjadi peningkatan dan pada bulan November terjadi penurunan jumlah aktivitas ubi kayu dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Pada gerak musiman dan indeks musiman bisa dilihat tabel di atas. Dari tabel di atas menunjukkan jumlah dari nilai indeks musiman di mana hasilnya tidak sama dengan 1.200, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dengan mengalihkan setiap angka rata-rata dengan faktor koreksi, di mana nilai faktor koreksi yaitu 0,02 yang didapatkan dari jumlah rata-rata seluruh tahunan dibagi 1.200, kemudian mengalihkan setiap rata-rata dengan faktor koreksi. Bisa dilihat tabel di atas. Setelah menggunakan faktor koreksi, maka analisis musiman menunjukkan bahwa indikasi musiman memiliki nilai rata-rata sebesar 100%. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah produktivitas ubi kayu pada periode pertama memiliki indeks musiman sebesar 89,24% atau 10,76% di bawah nilai rata-rata. Bulan kedua memiliki nilai indeks musiman 100,78% atau sebesar minus 0,78% di atas nilai rata-rata. Untuk bulan ketiga memiliki nilai indeks musiman sebesar 82,99% atau 17,1% di bawah nilai rata-rata, dan seterusnya. Jika dilihat secara keseluruhan, maka nilai indeks musiman yang berada di bawah nilai rata-rata yaitu pada periode ke-1, ke-3, ke-4, ke-7, ke-9, ke-10, dan ke-11. Dan yang memiliki nilai indeks musiman di atas nilai rata-rata adalah periode ke-2, ke-5, ke-6, ke-8, dan ke-12. Secara keseluruhan, nilai indeks musiman sama dengan 1.200. Masuk pada nilai tren. Untuk mendapatkan nilai tren digunakan metode kuadrat terkecil atau sering juga disebut dengan metode linear dengan rumus TT sama dengan A tambah BT. Dengan cara mencari nilai A dan nilai B bisa dilihat pada rumus sebagai berikut, di mana nilai A didapatkan sebesar 7.269 dan nilai B didapatkan minus 20,30. Bisa dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan pada gambar di atas, produktivitas ubi kayu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2008 sampai 2018 maka diperoleh persamaan garis tren. Dari gambar di atas juga terlihat bahwa data produktivitas ubi kayu memiliki tren menurun, atau dalam kata lain produktivitas ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tengah tiap tahunnya mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh garis tren yang berwarna hijau yang diperoleh menggunakan model linear dengan persamaan TT sama dengan 7.269 dikurang 20,30 kali T. Berdasarkan persamaan di atas, maka nilai tren yang didapatkan untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di atas. Masuk pada dekomposisi. Berdasarkan hasil peramalan menggunakan metode dekomposisi aditif rata-rata sederhana yang diperoleh dengan cara mengalihkan nilai tren dan nilai indeks musiman, terlihat bahwa peramalan hasil produktivitas ubi kayu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 tertinggi berada pada bulan Juni, yaitu sebanyak 5.397,33 ton. Kemudian diikuti oleh bulan April sebanyak 5.091,35 ton. Sedangkan produktivitas terendah ubi kayu di tahun 2019 berada pada bulan November dengan jumlah sebanyak 3.102,93 ton. Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa hasil peramalan menggunakan metode dekomposisi dengan model aditif memiliki pola data yang hampir sama dengan data aktual tiap bulannya, di mana hasil peramalan ditunjukkan oleh garis berwarna merah
tahun 2008 sampai 2018. Gambar di atas menunjukkan bahwa data memiliki pola musiman yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan April dan Juni mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan. Garis tren yang terlihat pada gambar di atas yaitu garis yang berwarna hijau, menunjukkan kecenderungan menurun, yang artinya produktivitas ubi kayu Provinsi Sulawesi Tengah terus menurun setiap tahunnya mulai dari tahun 2008 sampai 2018. Masuk pada tingkat akurasi perawalan. Bisa dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan tabel di samping, dapat terlihat bahwa nilai tracking signal untuk perawalan tingkat produksi ubi kayu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 mulai dari bulan Januari sampai Desember yang memiliki nilai aktual yang lebih besar dari ramalan adalah pada bulan Januari, Februari, April, Agustus, Oktober, November. Pada bulan-bulan lainnya memiliki nilai aktual yang lebih kecil pada ramalan. Nilai tracking signal pada penelitian ini berada dalam ambang batas yang ditentukan, yaitu mulai dari -4 sampai +4. Jadi dapat disimpulkan bahwa peramalan dengan metode dekomposisi aditif rata-rata sederhana ini adalah valid dan dapat digunakan untuk meramalkan tingkat produktivitas ubi kayu pada Provinsi Sulawesi Tengah. Perbandingan hasil peramalan dan nilai aktual. Bisa dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa hasil ramalan produktivitas ubi kayu pada bulan Juni tahun 2019 sebesar 5.397,33 ton merupakan hasil produktivitas tertinggi ubi kayu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019. Hal tersebut hampir sama dengan data aktual yang merealisasi hasil ubi kayu tertinggi pada bulan Februari tahun 2019 dengan jumlah 13.199,91 ton. Hasil peramalan produktivitas ubi kayu bulan November sebesar 3.102,93 ton yang merupakan hasil produktivitas terendah di tahun 2019. Hal tersebut juga hampir sama dengan data aktual yang hasil produksi yang juga memiliki tingkat produksi terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 389,26 ton. Total hasil peramalan ubi kayu tahun 2019 lebih besar daripada total hasil produksi ubi kayu tahun 2019 secara aktual. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor error yang dapat terjadi di lapangan. Bisa dilihat gambar di atas. Berdasarkan gambar di atas diketahui perbedaan sebaran data produksi ubi kayu antara grafik aktual dan prediksinya. Sebaran data aktual produksi ubi kayu berada di antara 200 sampai 3.000 ton, 30.000 ton. Sedangkan sebaran data produksi ubi kayu untuk prediksinya berada di antara 2.000 sampai 8.000 ton. Interval nilai yang cukup besar pada data aktual mengindikasikan bahwa sebaran data dan nilai aktualnya lebih besar dibandingkan dengan sebaran data nilai prediksinya. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebaran data pada grafik peramalan berada di antara 3.000 sampai 5.000 ton. Adapun data peramalan dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor-faktor error. Dalam kata lain, produktivitas ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tengah tiap tahunnya mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh garis yang berwarna ungu. Masuk pada kesimpulan dan syarat. Untuk kesimpulan, yang pertama, peramalan data hasil produktivitas ubi kayu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 menggunakan metode dekomposisi aditif rata-rata sederhana didapatkan dengan cara menjumlahkan nilai tren dan indeks musiman. Pada periode yang sama, pada kasus ini nilai tren memiliki pola yang menurun dengan persamaan TT sama dengan 7.269 dikurang 20,30 kali T. Karena data produksi ubi kayu tidak mengandung pola siklik, maka pola siklik dihilangkan dan mengabaikan pola error dan random. Data hasil peramalan yang diperoleh memiliki persamaan pola yang hampir sama dengan data aktual hasil produksi. Hal ini ditunjukkan oleh data peramalan produksi ubi kayu tertinggi pada bulan Juni yaitu sebesar 5.397,33 ton. Hal tersebut sama dengan data aktual realisasi hasil produksi ubi kayu pada bulan Februari tahun 2019 dengan jumlah 13.199,91 ton. Hasil peramalan produksi ubi kayu terendah pada bulan November sebesar 3.102,93 ton. Dengan selisih total hasil peramalan data realisasi hasil produksi sebanyak 2.698,84 ton. Adapun data peramalan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor-faktor error. Dalam kata lain, produktivitas ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan. Yang kedua, nilai tracking signal pada peramalan produktivitas ubi kayu ini berada di antara -4 sampai +4, sehingga dapat disimpulkan bahwa peramalan produktivitas ubi kayu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 menggunakan dekomposisi aditif rata-rata sederhana adalah valid dan metode ini dapat digunakan untuk meramalkan tingkat produksi ubi kayu di Provinsi Sulawesi Tengah. Masuk pada saran. Untuk menangani
penurunan hasil produktivitas ubi kayu Provinsi Sulawesi Tengah, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan para petani ubi kayu dan melakukan penelitian lebih lanjut mengapa pada bulan-bulan tertentu mengalami penurunan produktivitas yang sangat signifikan. Masuk pada daftar pustaka. Bisa dilihat untuk daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih, itulah presentasi hasil dari saya. Terima kasih.